Perkenalkan, saya Merkurius Dwi Ismarwanto, Sarjana Agama, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1, LPTK, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik, Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Nomor induk mahasiswa 2510436. Saya akan membawakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik fase E kelas 10 semester genap dengan tema Sengsara dan Wafat Yesus di SMA Negeri 1 Pundong, Bantul, Yogyakarta. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Pak. Wah, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, wah senang sekali pada pagi ini kita bisa berjumpa. Sebelumnya kita absen dulu. Biasanya kita itu 6 orang, ini kok hanya 4. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan baca teks yang sudah Bapak siapkan di LCD, dapat kita baca. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah, apa saja yang dilakukan Yesus agar dapat mewartakan kerajaan Allah? Ya, Deborah ingat? Menceritakan perumpamaan, Pak. Menceritakan perumpamaan. Coba apa Rehan ingat satu perumpamaan? Perumpamaan tentang biji sesawi yang kemarin diceritakan oleh Rehan itu. Dia suka dengan cerita itu. Oke, yang kedua, dengan cara apa? Dengan mukjizat. Ya, mungkin Irfan, kamu ingat apa mukjizat? Salah satu aja contoh mukjizat yang pernah Yesus lakukan. Beri keselamatan. Mukjizat diberi keselamatan. Oke, siapa yang diberi keselamatan dalam mukjizat sebagai contoh? Yuk, coba Rehan ingat mukjizat? Tahu saya itu Yesus menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Iya, contohnya Yesus menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Itu adalah bukti Yesus memberi keselamatan, ya. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi, ya betul. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat dan juga perumpamaan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga melalui karya. Bahkan bisa dikatakan seluruh hidup Yesus itu dipakai untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Pada pelajaran kita hari ini, sengsara dan wafat Yesus merupakan salah satu konsekuensi Yesus dalam mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena kita tahu dalam pelajaran minggu lalu bahwa tidak semua perbuatan baik yang dilakukan itu akan dibalas dengan kebaikan. Maka sebagaimana yang dialami oleh Yesus, perbuatan baik yang dilakukan Yesus melalui mukjizat, melalui pengajaran-pengajarannya, melalui karya hidupnya, ternyata tidak semua orang suka. Itulah yang menyebabkan dan melatar belakangi terjadinya sengsara
dan wafat Yesus. Untuk itu, sebelum kita memulai seluruh proses pelajaran hari ini, baiklah kalau kita penyegaran terlebih dahulu. Kita akan mengikuti gerak dalam video ini. Silakan berdiri dan kita akan mengikutinya. Nah, apa tujuan pembelajaran dari sengsara dan wafat Yesus? Peserta didik pertama-tama akan memahami makna sengsara dan wafat Yesus sebagai bagian dari perjuangannya mewartakan kerajaan Allah. Jadi cocok ya kelanjutan dari pelajaran minggu lalu. Kedua, menganalisis penyebab dan dampak penderitaan Yesus dalam konteks sejarah dan spiritual. Yang ketiga, merefleksikan penderitaan Yesus dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap solider dan kasih melalui tindakan bagi sesama. Ini 4 tujuan yang akan kita lampaui bersama dalam pembelajaran hari ini. Sebagai pemanasan, ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Pertama, apakah kalian pernah berjumpa dengan pemulung? Irfan pernah? Pernah. Pernah. Sering ketemu di mana? Di Bundong. Di Bundong ini, oke. Pada saat kapan? Saat berangkat sekolah. Saat berangkat sekolah. Jadi pagi-pagi aja sudah ada pemulung. Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana sikapmu bila bertemu dengan pemulung, pengemis, gelandangan, entah di perjalanan atau mungkin di rumah kamu? Ya, sekarang kita akan lanjutkan melalui sebuah video tentang wanita lansia yang bertahan hidup dari sampah yang menggunung. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Wanita lansia miskin di Jakarta Utara hidup bertahun-tahun di sebuah rumah dengan sampah yang menggunung. Sampah-sampah itu dikumpulkannya untuk dijual demi bertahan hidup. Seperti inilah kondisi rumah Suliwarti, seorang wanita lansia berusia 75 tahun yang tinggal di Jalan Kompleks Leverlah, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Pas lebar 6x6 ini, hampir 80%-nya dipenuhi sampah, didominasi oleh sampah plastik. Di antara tumpukan sampah inilah Suliwarti setiap harinya tidur dan beraktivitas. Sampah-sampah ini menjadi barang berharga untuk dirinya yang dijual kembali untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suli memang mengalami depresi dan telah hidup selama hampir 20 tahun. Pertama kali datang, ya kaget, rumah itu 80% ditutup sampah. Dan akhirnya karena mayoritas teman-teman kita ini anak muda semua, dan laki-laki semua, tenaganya masih kencang-kencang semua, akhirnya saya minta tolong sama teman-teman semua untuk kita bersihin sampahnya. Ditargetkan rumah Suli akan bersih dari sampah dan mulai direnovasi selama sepekan. Suli yang sebelumnya enggan mandi, kini sudah mulai tampak rapi. Warga sekitar berharap Suli segera mendapatkan perawatan medis dari masalah kejiwaan yang dialaminya. Untuk Hidayat, Jakarta. Sekarang kalian akan Bapak ajak untuk masuk ke dalam diskusi kelompok dan mencoba menganalisis secara iman akan peristiwa yang dialami oleh wanita dalam video tadi. Pertanyaan yang pertama, apa masalah yang dihadapi wanita lansia tadi?
Dan yang kedua, sebagai murid Yesus, apa yang akan kamu lakukan untuk wanita tersebut dan mengapa demikian? Silahkan, kedua pertanyaan ini kalian diskusikan dan nanti hasilnya dilaporkan. Kisah Bu Suliah membuat saya merenung tentang arti keteguhan hati dan keberanian untuk bertahan dalam keadaan sulit. Ini menyadarkan saya bahwa kebahagiaan bukan soal materi, tapi tentang bagaimana kita memaknai hidup dan berjuang setiap hari. Sebagai murid Yesus, saya akan berusaha membantu Bu Suliah dengan mengumpulkan donasi bersama teman-teman sekolah atau komunitas gereja untuk menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Ini sejalan dengan ajaran Yesus yang selalu peduli kepada mereka yang tersisih dan terlupakan. Bagus sekali untuk tentang jawaban ini. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 39. Injil ini berisi tentang reaksi orang Yahudi terhadap pewartaan Yesus. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisa, Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Untuk mendalami hal ini, mari kita diskusi di dalam kelompok. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus? Yang kedua, bagaimana reaksi pemuka agama terhadap tindakan Yesus ini? Lalu apa hubungannya dengan kasus penderitaan masa kini? Silahkan untuk dibicarakan bersama teman di samping kiri kanannya. Baik, terima kasih atas hasil diskusinya tadi. Yesus menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Ia adalah Anak Allah, Gembala yang baik yang mengenal setiap dombanya dan tidak akan membiarkan mereka menghilang. Pernyataan ini bukan hanya tentang identitasnya, tetapi juga tentang kasih dan komitmennya untuk melindungi dan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengenal setiap pribadi secara mendalam dan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana reaksi pemuka agama terhadap tindakan Yesus? Para pemuka agama Yahudi merasa terancam dan marah karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang yang tampak seperti manusia biasa mengklaim kesatuan dengan Allah. Ini mencerminkan betapa hati mereka telah tertutup oleh prasangka dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Pertanyaan ketiga, apa hubungannya dengan kasus penderitaan masa kini? Seperti Yesus yang ditolak dan disalahpahami, banyak orang saat ini menderita karena penolakan, ketidakadilan, dan penghakiman yang tidak adil. Mereka sering dipinggirkan karena tidak sesuai dengan norma masyarakat atau dianggap lemah. Ini mengingatkan kita untuk tidak cepat menghakimi, tetapi belajar melihat nilai sejati seseorang seperti Yesus melihat kita. Wow, luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih atas hasil diskusi kalian. Sekarang kalian akan Bapak ajak untuk merenungkan atau mengikuti kisah tentang penyaliban Yesus, supaya kita bisa memperoleh gambaran yang utuh. Seperti apa sebenarnya penolakan orang-orang terhadap Yesus dan akibat dari itu bagi Yesus. Selamat menyaksikan. Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri, pasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Itu raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak,
dengar. Aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Nah, anak-anak, rasa takut kehilangan wibawa, kuasa, dan pengaruh dalam masyarakat menjadi akar semua kebencian dan penolakan terhadap Yesus yang berujung pada keinginan melenyapkan Yesus dengan cara membunuh dan menyalibkannya. Semua kejadian sengsara dan wafat Yesus untuk para murid dan sebagian orang Yahudi meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang telah dinubuatkan para nabi. Gambaran Mesias dalam nubuat nabi dalam Perjanjian Lama menjadi kenyataan dalam diri Yesus. Itulah sebabnya sengsara dan wafat Yesus disebut sebagai telah sesuai dengan kitab suci. Yesus sendiri secara sadar mengetahui bahwa risiko kematian akan dialami sebagai konsekuensi atas pewartaannya. Jauh sebelum mengalaminya, Yesus sudah memberitahukan hal itu kepada para muridnya tentang nasib yang akan dialaminya. Nah, untuk merefleksikan lebih mendalam sehubungan dengan materi yang kita telah dalami tadi, marilah kalian semua saya minta untuk membuat surat cinta dari salib, membayangkan Yesus menulis surat kepada dunia zaman modern ini minimal dengan 150 kata, disertakan pesan kasih, pengampunan, dan ajakan untuk bertobat serta berbelas kasih. Dan yang kedua, poster digital, yakni tentang Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang di sekitarnya, memakai aplikasi Canva ataupun yang lainnya, silahkan. Jadi di sini yang bisa memakai Canva siapa? Oh, baik. Raihan ya, sama Irfan juga. Oke, silahkan. Raihan dan Irfan memakai HP, pakai aplikasi Canva dan membuat poster digital itu. Kemudian untuk Gerald dan Deborah, silahkan menuliskan juga pakai HP, nanti diketik di situ di bagian catatan word itu tentang surat cinta dari salib. Apa kalian sudah paham? Sekarang kita akan lihat, sudah saya copy di sini. Ya, versi Gerald, surat cinta dari salib. Nah, berikutnya ini adalah karya Deborah. Surat cinta dari salib. Saudaraku yang terkasih, di atas kayu salib ini, di tengah derita dan sepi, aku memilih untuk tetap mengasihi. Lukaku adalah tanda kasih yang tidak akan pernah berhenti berdetak untukmu. Meski dunia menolakku, meski manusia sering melupakanku, aku tetap mencintai tanpa syarat. Aku melihat dunia ini sering terjebak dalam kebencian,
saling menyakiti, dan menghakimi. Aku melihat anak-anakku yang kehilangan arah, terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan. Namun, seperti gembala yang mencari domba yang hilang, aku tidak pernah lelah menantimu untuk kembali. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Jangan biarkan hatimu menjadi dingin. Jangan biarkan cintamu padam. Wow, dan ini adalah poster digital yang dibuat oleh Irfan. Bagus. Poster ini bercerita tentang Yesus memberi pengampunan kepada orang-orang muda yang nakal dan menjadi klitih. Oh, menarik sekali. Memang di daerah kita ini sekarang sedang marak adanya klitih yang kadang membuat onar, membuat penderitaan bagi orang-orang kiri kanan kita. Bagus, terima kasih Irfan. Kita lihat. Berikut adalah poster digital karya Raihan. Judulnya Yesus Berbelas Kasih. Bercerita tentang Yesus berbelas kasih yang mengampuni dan mengajak orang-orang modern ini bertobat. Wow, keren sekali. Ini bahkan multi agama juga nih yang direngkuh oleh Yesus dalam posternya. Hebat, kalian hebat. Bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Oke, terima kasih atas karya ini. Bahwa menurut para pemimpin agama Yahudi, minimal ada 3 hal yang menjadi alasan dan disebut sebagai pelanggaran serius oleh Yesus. Yakni pertama, pelanggaran hukum Taurat dan aturan-aturan turunannya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalian ingat, pada waktu Yesus makan bersama orang yang berdosa, reaksi orang-orang Yahudi bagaimana? Ahli-ahli Taurat bagaimana? Mereka tidak setuju dengan cara itu. Yang kedua, ancaman terhadap bait Allah di Yerusalem sebagai tempat suci Allah. Kalian ingat kisah tentang Yesus yang memporak-porandakan bait Allah? Itu yang ada pedagang, yang ada tukar-menukar binatang. Dan ya, seperti itulah. Yesus tidak setuju bait Allah dipakai untuk bisnis. Yang ketiga, menodai iman akan Allah Juru Selamat satu-satunya. Seperti dalam Injil tadi, Injil Yohanes, tadi orang-orang Yahudi sangat marah. Bukan karena kebaikan Yesus, tetapi karena mereka merasa Yesus telah berdusta terhadap Allah. Karena melalui karya, melalui mukjizat, melalui pengampunan atas dosa orang, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu dianggap sebuah pendustaan terhadap Allah. Nah, sekarang selanjutnya, Bapak mau mengajak kalian untuk refleksi pribadi. Ditulis di kertas. Ada 3 pertanyaan. Apa yang kamu pelajari dari sengsara dan wafat Yesus? Kedua, bagaimana kamu ingin mengubah cara hidupmu? Lalu 3, tindakan kasih apa yang ingin kamu lakukan? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri dan nanti dilaporkan. Baik, terima kasih.
sudah kita laksanakan refleksi, maka sekarang Bapak sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Bapak akan menyampaikan rangkuman dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa peristiwa sengsara dan wafat Yesus mempunyai dua makna penting. Sebagai tanda ketaatan Yesus kepada Bapa dalam mengemban Yesus yang diberikan Bapa kepadanya, dan menjadi tanda solidaritas dengan manusia yang berdosa yang merindukan keselamatan. Bagi kalian, peristiwa sengsara dan wafat Yesus semakin menguatkan bahwa kalian tidak pernah boleh takut memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, sekalipun harus menanggung risiko penderitaan, bahkan kematian. Kalian diundang jangan sampai kedosaan kalian menjadi beban jalan salib Yesus. Kalian diundang untuk mau solider terhadap sesama yang miskin, menderita, disengsarakan, diinjak-injak martabatnya, dan berjuang menyelamatkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu, Maria, yang mentaati panggilannya. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu agar kami jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menghadiri pembelajaran hari ini, dan silahkan kalian meneruskan pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih. 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 Ya, oke, makasih.